Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Paus yang mau bicara di hadapan kita di Istiqlal itu harus diblok, dan yang paling bagus sebetulnya Paus itu diminta atau segera dideportasi untuk segera pulang, karena Anda tidak cocok untuk menimbulkan kerukunan. Justru kedatangan Anda menimbulkan keresahan bagi orang-orang yang meyakini prinsip-prinsip tauhid. Dan kalau mau rukun itu nggak usah ngajarin tuan rumah, lu datang ke rumah orang ya udah baik-baik saja, gimana gitu kan. Ya, kali ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk menyaksikan satu buah video di mana seorang ustadz setelah Paus Fransiskus meninggalkan kota Jakarta, ada saja dari kalangan ulama ataupun ustadz yang keberatan. Kali ini ustadz ini meminta agar pemimpin Masjid Istiqlal segera dilengsarkan karena mengizinkan Paus memberitakan Injil di dalam masjid yang seharusnya tidak boleh karena melanggar akidah iman mereka. Seperti apa videonya? Yuk kita saksikan. Iya benar, kita menuntut agar Pak Nasaruddin Umar itu mundur sebagai imam besar Masjid Istiqlal, atau dimundurkan atau diberhentikan oleh pihak yang berwenang, karena beliau telah tidak layak menjadi imam sebuah masjid. Karena bagaimana bisa memberikan mimbar kepada Paus untuk seakan-akan memberikan tabligh akbar di masjid terbesar Indonesia itu. Andaikan Paus itu sekedar datang di Masjid Istiqlal untuk melihat-lihat kemegahan Masjid Istiqlal, mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi ketika seakan-akan tabligh akbar, diberikan mimbar yang sedemikian sangat besar, disambut dengan bacaan ayat suci Al-Quran, dan juga ditambah lagi dengan pembacaan ayat-ayat yang ada di Injil, la haula wala quwata illa billah, maka ini adalah sebuah pelecehan atau ya mengotori masjid yang suci sebagai Baitullah, rumah Allah, tempat beribadahnya umat Islam secara khusus. Ya, dan juga ditambah dengan acara-acara yang lain yang sungguh sangat menyesakkan hati kita semuanya. Andaikan ya Paus itu katakanlah untuk ceramah di tempatnya dan di tempat lain yang bukan masjid, maka masih mungkin itu bisa dimaklumi. Dan oleh karena itu maka kita menuntut agar beliau ini mundur dari imam Masjid Istiqlal atau diberhentikan, karena ini menjadi contoh yang tidak baik. Ini nanti akan menjadi kebiasaan yang buruk yang akan dilakukan dengan dalih ini sudah pernah dilakukan dan lain sebagainya. Dan tentu kita tahu apa misi dan bagaimana orang ini sebenarnya tidak layak menjadi teladan bagi kita bangsa yang beradab, apalagi umat Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk bertauhid dan berakhlak mulia, menjaga kehormatan dan menjaga peradaban yang mulia di muka bumi. Tidak layak masjid didatangin lalu kemudian dipersiapkan untuk menjadi mimbar bagi orang yang seperti ini. Kita menuntut itu. Semoga semuanya bisa mendengarkannya, dan juga mudah-mudahan beliau kemudian secara sadar diri untuk berhenti sebagai imam besar Masjid Istiqlal ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena semua umat Islam di seluruh dunia, apalagi di Indonesia yang sering sekali menggaungkan bahwa ajaran yang dianut oleh umat Islam itu bukan hanya Al-Quran saja, tapi umat Islam di seluruh dunia, terlebih lagi di Indonesia, mengakui bahwa mengimani bukan hanya Al-Quran, tetapi ada kitab Taurat, kitab Zabur, dan juga kitab Injil.
Nah, kalau memang benar itu adalah iman daripada umat Islam, kenapa menjadi sebuah kesalahan atau pelanggaran kalau Paus Fransiskus diundang ke Istiqlal, lalu dia membukakan Injil dan membacakannya lewat stafnya. Nah, tentu seharusnya umat Islam yang ada di Istiqlal atau di seluruh Indonesia atau juga di seluruh dunia harusnya berbahagia mendengarkan Injil diberitakan. Tetapi kenapa ada banyak orang yang keberatan dengan alasan takut kristenisasi? Pembacaan Injil Lukas, a passage from the Gospel of Luke. Kisah orang Samaria yang murah hati diambil dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Karena Injil itu bukan kristenisasi, tetapi Injil itu adalah kabar baik, berita keselamatan. Siapa saja yang percaya dan mengimaninya, maka dia akan mendapatkan janji yang telah ditentukan oleh Tuhan lewat perkataannya. Nah, jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemimpin Masjid Istiqlal ini adalah sebuah keputusan yang sangat bijaksana. Yang pertama adalah dia menghormati sesama pemimpin, dan yang kedua adalah dia harus membuktikan bahwa dia mengimani Injil. Nah, kalau ternyata umat Islam tidak berani mendengar Injil, berarti Injil yang mana yang diimani? Jangan-jangan bukan Injil yang sebenarnya. Ini tanda tanya kecil buat semua umat Islam yang ada di Indonesia. Nah, saudara-saudaraku ini diberkati oleh Tuhan, kita telah menyaksikan video ini, kiranya kita boleh mendapatkan pembelajaran bahwa segala sesuatu yang baik yang kita tabur, maka yang baik pula yang akan kita tuai. Kita doakan ternyata pemimpin Masjid Istiqlal terbesar di Indonesia adalah seorang yang wise, bijaksana, serta sangat toleransi. Kiranya apa yang telah dia lakukan kepada Paus, dia akan menuai kebaikan-kebaikan sekalipun ada banyak orang yang tidak sepaham dengan dia, syirik ataupun mungkin berpikiran jahat. Nah, kita doakan pelayanannya, kita doakan kesehatannya, kita doakan keluarganya, kita doakan umatnya yang ada di Istiqlal. Nah, teman-teman, itulah dia videonya di mana ada orang-orang tertentu yang meminta imam besar Masjid Istiqlal diberhentikan, dicopot, karena beliau sudah mengizinkan Paus Fransiskus masuk di Masjid Istiqlal dan diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil di dalam masjid tersebut. Jadi menurut mereka Paus Fransiskus meresahkan Muslim di Indonesia. Nah, teman-teman, orang-orang yang ada di video tadi ada 2 orang di mana mereka menuntut. Yang pertama, imam besar Masjid Istiqlal harus mundur, harus diberhentikan, harus dicopot. Yang kedua, Paus Fransiskus sudah berbicara di dalam masjid tersebut, dan Ustadz ini meminta supaya Paus Fransiskus akan diblok. Ya, nah teman-teman, ini manusia-manusia yang kebabalasan ya. Siapa mereka ini? Kok seenak jidat mereka berbicara? Paus Fransiskus adalah tamu negara,
bukan tamu saudara kita agama Islam, bukan. Paus Fransiskus adalah pimpinan negara Vatikan dan tidak ada kesalahan kalau ia berkunjung di negara Indonesia. Tujuan Paus Fransiskus datang ke Indonesia untuk perdamaian. Mengapa ia datang ke Indonesia? Karena ada hubungan diplomatik antara keduanya. Secara hubungan negara Vatikan dan Indonesia resmi adanya kerjasama dan hubungan. Salah satu negara yang mengakui negara Indonesia merdeka yaitu negara Vatikan. Jadi sangat aneh para makhluk-makhluk ini yang meminta Paus diblok, dideportasi. Mereka ini waras atau tidak? Ya, saya pikir mereka ini kocok-kocoknya, mereka ini tidak beres. Mereka ada masalah di dalam diri mereka. Ya, dan saya setuju di mana ada seorang Habib ketika Paus Fransiskus datang ke Indonesia, ia menyambut dengan baik Paus Fransiskus, yaitu Habib Jafar. Menurutnya bahwa Paus Fransiskus adalah sosok yang percaya kepada Indonesia. Habib Jafar menjelaskan bahwa kedatangan Paus Fransiskus untuk membangun hubungan dengan Indonesia agar bergerak di dalam perdamaian dunia, agar bergerak dan berkomitmen bersama dengan perdamaian dunia. Nah, ini tokoh agama yang bagus, yang patut diteladani, yang betul-betul diteladani. Dia memiliki wawasan Pancasilais, ya, tidak seperti wawasan manusia ini yang hanya dia pikirkan adalah dirinya sendiri, yang dia pikirkan adalah egonya. Dia tidak memikirkan orang lain. Dan oleh sebab itu saudara, karena orang ini akan disadarkan. Oleh karena sudah, bagaimana tanggapan dan pendapat saudara setelah menyaksikan videonya? Oleh sebab itu berkomentar di kolom komentar dan berikan komentar yang membangun, yang mengedukasi, sehingga komentar saudara, komentar memberi kasih karunia ketika orang lain mendengarnya. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.